mereka pingin mengikuti standar yang standarnya tinggi, tapi standarnya berubah terus, maju terus. Padahal sebenarnya belum tentu cocok sama dia, gitu kan ya. Itu yang terjadi itu adalah Halo Sobat Podcast, kembali lagi dengan aku Vira dan kali ini di podcast kali ini aku bakal membahas topik yang menjadi permasalahan para Gen Z. Kira-kira apa ya? Banyak banget Gen Z di zaman sekarang tuh yang bilang Gen Z tuh capek kalau harus kuat terus. Nah, di podcast kali ini aku bakal membahas lebih dalam tentang mental health. Nah, di kali ini aku nggak sendirian, aku bersama Ibu Intan. halo, selamat sore. Selamat sore Ibu, terima Terima kasih udah kasih. mau aku undang di podcast kali ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ya Bu, di podcast aku ini penontonnya tuh kebanyakan kalangan Gen Z di Oh. usia 20 tahun. Kalau aku boleh tahu ya Bu, kan para Gen Z ini sering banget bilang kalau sering banget ngomongin tentang mental health ya. Iya, Apa kesan Ibu setelah Ibu dengar tentang mental health? mental health itu ya. Ya ada positifnya, ada negatifnya ya kalau mau fairnya ya. Positifnya adalah bahwa si Gen Z ini, para Gen Z ini care atau care apa ya? Concern atau perhatian terhadap jiwanya dia, terhadap mentalnya dia gitu ya. Jadi dia dia tahu bahwa memang ini adalah batasnya yang tidak bisa saya tabrak lagi karena mungkin ini sudah kalau saya udah nabrak ini mental saya kena gitu ya. Tetapi negatifnya adalah kadang-kadang para Gen Z ini sangat mudah untuk bilang dia mental health. Jadinya mungkin kurang tahan banting, mungkin juga kurang suka tantangan. Jadinya kalau memang ada sesuatu yang mereka tidak bisa, ya udah mereka merasa oh ini mental health. Jadi malahan mental health itu jadi kata-kata itu sebagai pelarian, ya kan? Itu yang terjadi kira-kira. Jadi ada positifnya dan negatifnya. Positifnya itu tadi menurut saya sih bagus. Mereka tuh sadar oh ya nih badanku tuh penting, mentalku tuh penting. Itu adalah satu hal yang penting. Tetapi jangan dipakai sebagai pelarian, sebagai alasan gitu Betul, betul. kira-kira. Oke, selanjutnya ya Bu, dilihat dari para Gen Z ini, Gen Z itu lebih suka jujur atau dia malah lebih suka kayak manja-manja gitu ya Bu? Manja-manja gitu ya. Manja-manja bisa dilihat dari sudut mana ya maksudnya ya. Kalau saya sih ngelihatnya sepositif ya. Saya ngelihatnya adalah Gen Z itu jujur. Karena tadi mereka hidup atau mereka tuh lahir dari generasi yang udah serba teknologi, informasi. Sehingga informasi banyak mengalir. Sehingga dia terbiasa sekali terhadap informasi, mengungkapkan informasi juga dengan mudah, mendapatkan informasi juga dengan mudah. Nah, keluarga mereka juga biasanya memperbolehkan mereka mengungkapkan aspirasinya. Sehingga kadang-kadang tadi mereka juga takut bahwa waduh kalau saya nggak mengungkapkan saya jadi mental health. Jadi mereka merasa berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasa, aspirasinya apa. Jadi positifnya kalau menurut saya adalah mereka relatively jujur terhadap Jujur. apa yang mereka rasa Betul, gitu. betul. Oke, dilihat dari aku kan Gen Z nih Bu ya. Ya. Aku banyak banget temen-temen yang dia tuh kalau lagi kumpul tuh kelihatan banget cerianya gitu, bahagianya. Tapi kan kita nggak tahu di belakang Di dia dalamnya ya. kayak gimana ya Bu. Jadi aku pengen nanya, kenapa sih Gen Z itu gak mau kelihatan lemah di mata semua orang gitu? Dia kelihatan lemahnya tuh pada saat mungkin lagi sendiri gitu ya Bu. Intinya adalah Gen Z itu dia itu kayak tadi ya dengan sosial media yang banyak segala macam. Dia tuh FOMO, fear of missing out. Jadi dia takut. Waduh, kalau saya nggak tahu ini gimana? Kalau saya nggak tahu itu gimana? Kalau saya nggak sekeren mereka bagaimana gitu loh. Mereka mau semuanya mau update. Nah, udah gitu dunia informasi tuh jalannya udah kayak apa sekarang kan ganti lagi ganti ganti lagi. Sehingga mereka tuh sebenarnya kalau mau jujur mereka tergopoh-gopoh. Karena mereka pingin mengikuti standar yang standarnya tinggi tapi standarnya berubah terus maju terus. Padahal sebenarnya belum tentu cocok sama dia gitu kan ya. Itu yang terjadi itu adalah gitu. Padahal mereka sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah mengikuti standarnya dia gitu. Jadi mau ngelihat sebagai kayak kesan independen, nggak rapuh, kuat gitu ya. Padahal sebenarnya mereka harus accept dirinya dia aja
dia betul. itunya kayak apa gitu, dan itu seperti yang mungkin di video saya sebelumnya mengenai intentional living ya kan ya, tujuannya kayak apa gitu. Karena semua itu nggak akan pernah berhenti. Semuanya perubahan yang paling konstan di dunia adalah perubahannya kan? Berubah terus gitu. Apalagi sekarang tambah cepat perubahan. Wah, tergopoh-gopoh deh dia gitu kira-kira. Oke, jadi karena Aha, mereka FOMO mungkin ya, aha. jadi dia pengen kelihatan ya itu yang tadi nggak lemah Hmm. di mata semua orang kali ya, Jadi Bu. kuat di mata semua orang. Jadi Hmm. berusaha kuat, tapi sebenarnya dia hatinya tuh dia sedih. Iya, Hati dia rapuh dia iya gitu. benar-benar. Selanjutnya aku mau nanya, apa sih Bu bedanya self self care sama self excuse? Excuse. Iya. Oh, oke oke. Menarik pertanyaannya. Kok namanya aja self care. Mm-mm. Self care tuh kan artinya menyayangi, peduli sama diri Peduli. kita ya. Jadi kalau self care itu sangat bagus. Jadi memang kalau Gen Z itu siapapun itulah ya, nggak Gen Z. Self care berarti dia tahu batasnya apa terhadap dirinya. Batas untuk semuanya, mentalnya, kapasitasnya, kemampuannya, komunitasnya, itu adalah kita self care. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kita tahu batas-batasnya, ya. Nah, kalau self excuse itu adalah memaafkan dirinya sendiri. Jadinya kalau kita apa dikit nggak bisa, yaudah deh nggak apa-apa deh. Kalau kita kita nggak mungkin mencapai itu, yaudah deh nggak apa-apa deh gitu. Itu karena kita selalu memaafkan diri kita sendiri, ya kan? Nah, itu adalah bisa dibilang adalah kita membuat tantangan itu menjadi pelarian, ya kan ya? Ya kan tantangan kita lari dari tantangan itu dan akhirnya, kita nggak menerima tantangan itu dengan baik. Akhirnya kita pelariannya kita bilang adalah self, excuse Yes. tadi, itu sebagai pelarian kita. Oke, selanjutnya aku mau nanya. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat sih. Menurut aku sepakat. Sepakat, oke oke oke. Itu yang dirasain juga ya sama Vira ya? Oke Mm-mm. oke oke. Selanjutnya ya Bu, Yes? tekanan hidup apa? Kan Ibu udah banyak laluin kehidupan ya Iya selama iya. di dunia ini. Nah, aku mau nanya tekanan apa yang paling berat yang Ibu udah laluin Oke. sampai detik ini? Oke, di Gen Z itu ya, Hmm. atau di Gen X gitu Di maksudnya Gen X. di Gen X itu ya tuh. Oke, Gen X sama Gen Z itu beda sekali memang. Eh waktu zamannya ibu, waktu misalnya bisa menjadi lebih dewasa atau suatu saat kita mau kerja, suasana tuh mungkin ekonomi juga nggak stabil, ya kan ya. Terus mungkin politik juga nggak stabil, ada resesi di situ ya. Sehingga dalam otak kita, bayangan kita adalah kita harus bertahan. Apapun yang terjadi kita bertahan. Mungkin sama, bedanya juga dengan pada saat mungkin para pahlawan-pahlawan kita yang zaman dulu ya. Jadi memang setiap periode itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah, zamannya Ibu itu adalah bahwa kita harus bertahan secara finansial. Jadi misalnya kita emang udah nggak betah nih di kantor kita, tapi kita harus bertahan bahwa kalau enggak, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan rumah tangga kita. Sehingga ya itu dia harus memanage finansial dan emosionalnya. Jadi dia benar-benar harus memanage emosionalnya. Kalau mungkin Gen Z ya itu atau kalau ada misalnya yang tidak sesuai dengan hatinya mengaspirasikan, dia langsung plek aja dia keluar gitu. Kalau kita malahan pada zaman itu kita agak dibilang sedikit tabu. Oh lemah banget sih lu gitu kasarnya begitu ya. Jadi memang akhirnya kita terbiasa untuk menahan atau memendam rasa emosi itu. Karena kalau enggak kita dianggap tidak kuat, tidak bisa bertahan. Padahal kalau dengan kita tidak kuat, tidak bisa bertahan, kita nggak bisa survive. Itu. Jadi mungkin itu yang terjadi. Emang semuanya serba lama, semuanya serba susah. Kayak informasi aja kan, didapetinnya lama kan ya. Kalau sekarang kan mungkin di mana aja bisa dapat Ya. informasi walaupun skill yang dibutuhkan berbeda, judgement tadi ya, mana yang benar, mana yang enggak kan, mana yang hoax, mana enggak. Tapi kayak dulu kita nggak kepikiran hoax, Ya. boro-boro hoax. Ya. Kita mendapatkan aja harus benar-benar berusaha. Sulit ya Bu Sulit, di masa tahan Ibu. banting, betul, tahan banting apapun itu. Oke, aku mau ngomong-ngomong soal tekanan nih Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu tuh tekanan Gen X atau tekanan Gen Z yang lebih berat? Oke. Kalau menurut saya tekanannya berbeda-beda ya, artinya sama-sama berat.
karena memang situasi dan kondisinya berbeda-beda seperti saya bilang. Kalau sekarang mungkin serba teknologi lebih bagus ya. Jadinya mungkin tekanannya adalah bukan bukan tekanan fisik tadi ya, tapi tekanan mentalnya, tekanan bagaimana bisa menyaring semua dengan baik, bagaimana bersikap dirinya secara mental tuh dengan baik, dengan bijaksana, itu yang jadi tekanannya Gen Z. Tapi kalau Gen X pada saat itu ya karena tadi seperti saya bilang semuanya masih serba manual, naik bus aja masih desek-desekan, mungkin jumlah busnya juga susah, ke kantor, ke sekolah dan segala macam, sehingga tekanannya berbeda-beda. Jadi menurut saya sih setiap generasi itu emang punya tekanan yang memang sesuai dengan generasinya. Jadi kita nggak bisa bandingkan. Gitu sih. Oke Bu, selanjutnya aku mau nanya, ini untuk terakhir di podcast ini. Yes. Aku pengen nanya, hal apa yang Gen Z bisa pelajari dari generasi Ibu, yaitu generasi Gen X? Gen X. Ini tadi seperti saya bilang, harus tahan banting. Terus bahwa semua itu ada proses. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk blok maunya begitu. Semua harus proses dan kita tidak akan menjadi pintar kalau kita tanpa ada proses, ya kan? Dan proses itu bukan proses yang enak aja, proses yang naik turun, gagal, sukses, itu menjadi satu hal yang harus dilakui oleh dipunyai oleh Gen Z. Jadi ada istilah pernah seperti saya bilang dulu, harus tangguh, harus unggul, tahu kekurangannya dia apa, ya kan ya. Dan oh ya, kalau saya mau sukses saya harus tahu ini, saya harus punya ini gitu. Jadi semua itu nggak instan, nggak kayak sosial media yang tiba-tiba datang, ya kan. Kalau sosial media informasi, tapi pada saat dia melalui proses di dunia ini, dia ada journey yang harus dia lakukan dan dia harus tahan banting gitu, dia harus unggul dan harus tangguh. Mungkin itu kali. Mungkin itu aja ya Bu. Sebelum aku nutup podcast ini, kesan pesan apa yang Ibu mau sampaikan buat para Gen Z nih Bu, buat dia tuh biar nggak cepet capek mental, capek fisik. Oke, mungkin saya sih cuma lihat bahwa kenali potensi Anda masing-masing, ya kan? Dari potensi Anda masing-masing, Anda tahu Anda tuh kekurangannya di mana. Itu satu. Dan yang kedua, jangan FOMO, karena setiap orang itu berbeda-beda, setiap individu itu berbeda-beda kemampuannya, tujuan hidupnya. Jadi ya udah fokuslah kepada tujuan hidup Anda dan kenali potensi Anda dan Anda berjalanlah ke arah situ. Sehingga Anda juga jadi tenang, nggak stres kan? Kalau kita banyak tengok ke kiri ke kanan, kita jadi stres sendiri. Oh, dianya lebih cakep, ternyata lebih putih, dia lebih tinggi, lebih segala macam. Tapi oke, saya maunya begini yang terbaik untuk saya dan ini yang saya inginkan, ya oke. Tahan bantinglah untuk melalui proses itu. Failure itu sesuatu yang biasa, ya. Jadinya kegagalan itu sesuatu yang biasa, ya kan. Ada orang yang bilang yang penting adalah bukan menyelesaikan gagal, bangkit dari kegagalan itu yang paling penting. Terusin lagi. Paling itu mungkin. Oke, dari pembahasan tadi nih Bu ya, aku pengen nanya pendapat Ibu tentang Gen Z nih. Dia tuh lebih capek fisik atau capek mental ya menurut Ibu? Capek fisik atau capek mental? Gen Z ya? Oh, Gen Z kalau menurut saya adalah mungkin capek mental ya kebanyakan ya. Betul. Kalau capek fisik, Betul, aku juga ngalamin itu kok. gitu ya. Oke. Kalau capek fisik itu kan kayak kita macul, wah gitu kita macul, atau enggak kita buat project yang sampai pagi sore gitu sampai malam. Tapi habis itu setelah capek udah nggak ketulungan gitu, kita tidur mungkin 4 jam, 3 jam sehat lagi, ya kan, selesai. Tapi kalau mental itu memang kita mesti hati-hati karena mental itu tidak terlihat, ya kan. Tidak terlihat ya. Tapi terus-menerus kalau kita nambah lagi, yang kena adalah fisik kita. Kita nggak bisa tidur, nggak bisa mikir, ya kita overthinking, itu mentalnya itu lebih membahayakan. Jadi kalau memang kesehatan mental atau misalnya kesehatan mental itu yang harus dilakukan, kita harus selesaikan. Nggak bisa dilarutkan karena di dalam biasanya tuh dilarutkan, udahlah dicuekin gitu ya, dicuekin ya, padahal itu tidak boleh. Kita selesaikan apa masalah, kita selesaikan, itu yang membuat kita. Oleh karena itu kayak tadi butuh coaching, butuh diskusi, butuh ngobrol, sehingga kan bisa ngeliat ada istilah ini, ada blind spot yang mungkin orang itu nggak tahu tapi orang lain bisa tahu, bisa baca gitu. Oh, bisa ngasih tahu, membuka, mungkin kamu perlu ini kali, kamu mungkin perlu ini, melakukan ini dan seterusnya. Tapi kalau jujurnya lebih berat mana? Ya kalau Gen Z harusnya banyak mental, itu lumayan berat. Tadi FOMO tadi kan, sosial media dan keyakinan terhadap dirinya, dia terhadap tujuan hidupnya, itu yang paling penting. Jadi kalau Gen Z lebih capek mental itu wajar ya Bu? Wajar, cepat tidak boleh
tidak boleh dibiarkan. Mm-mm. Harus take action melakukan sesuatu. Seperti saya bilang tadi, kalau kebanyakan, kepanjangan, kelamaan tadi mental health itu akan jadi kemana-mana. Fisik juga, Fisik cara pikiran juga. juga, cara dia bertemu dengan orang, berbicara dengan orang. Seperti dulu saya pernah bilang, wajahnya pun juga berubah. Nggak ceria, nggak apa gitu loh ya kan. Nggak optimis. Mm-mm. Jadi mental health ya mungkin karena tadi sosial media segala macam informasi terlalu banyak, yes mental health. Tapi nggak boleh diem aja, harus melakukan sesuatu sih para Gen Z itu. Gen Z itu kan pinter-pinter ya kan, Mm-mm. mendapatkan karunia udah datang lahir udah dengan segala macam informasi yang banyak. Mm-mm. Sehingga tadi bukan meluruskan ininya dia, tujuannya dia itu sampai itu yang penting gitu. Mungkin cukup aja podcast di episode Baik, kali ini. baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Bu. Oke. Semoga kita masih bisa ketemu. Oke. Oke, terima kasih. Elevate With Intan. Intan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Nah. Bye-bye.